Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan ini mampu menyadarkan kami untuk selalu setia kepada-Mu, tidak gampang menghakimi orang lain. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari Minggu biasa ke-30 ini, kita kembali diajak untuk hidup benar sebagai orang beriman, dengan berani menanggalkan segala kemegahan diri, seraya mencoba untuk mengandalkan kerahiman Allah. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Putra Siraf mengisahkan tentang Tuhan sebagai hakim yang adil. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Ia juga mengindahkan jeritan yatim piatu, para janda, dan orang miskin, sebab mereka inilah yang senantiasa berbakti dan menggantungkan segala harapannya kepada Allah. Doa-doa yang mereka panjatkan akan sampai ke awan. Awan adalah bahasa simbol untuk melukiskan tempat Tuhan bersemayam. Ini berarti doa mereka yang berserah penuh kepada Tuhan pasti akan didengarkan olehnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kedua yang diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius mengisahkan tentang kesaksian Paulus dalam mengandalkan kerahiman Allah. Selama hidupnya, ia telah banyak mengalami penderitaan dan penolakan karena cintanya kepada Kristus.
Paulus telah mengakhiri pertandingannya dengan baik dan mencapai garis finish dengan tetap memelihara imannya. Paulus telah menunjukkan contoh keteladanan dan kerendahan hati dalam mengikuti Kristus, dengan menyerahkan dan mempersembahkan dirinya secara utuh kepada Tuhan. Penyerahan dan pemberian diri secara total kepada Tuhan, inilah yang diharapkan Tuhan dari kita, umat-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini mengisahkan tentang Yesus mencoba menyadarkan orang-orang Yahudi lewat perumpamaan dua orang yang pergi berdoa ke bait Allah. Orang pertama adalah seorang Farisi. Di zaman Yesus, mereka yang termasuk golongan orang Farisi adalah orang-orang yang cakap dalam beragama setelah hidup taat menurut hukum Taurat. Keunggulan ini justru membuat orang Farisi itu jatuh pada kesombongan rohani. Ia dengan bangganya menghitung-hitung segala kebaikan yang pernah ia buat dan membandingkan dirinya dengan para pendosa di hadapan Allah. Saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, berbeda dengan orang Farisi, yaitu orang kedua yang adalah seorang pemungut cukai, justru merendahkan dirinya dan memohonkan belas kasih Allah. Ia sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, sehingga ia merasa tak layak menghadap Allah. Dia berdiri jauh. Orang seperti inilah yang justru pulang dengan sukacita, sebab Tuhan menyertainya. Perumpamaan ini sekaligus menjadi kritik bagi orang-orang Yahudi, sebab Yesus menampilkan seorang pemungut cukai yang memiliki kualitas iman melebihi orang Farisi. Padahal pemungut cukai adalah salah satu pekerjaan yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Pemungut cukai sering mendapat cap sebagai pendosa berat, pengkhianat karena bekerja untuk penjajah Romawi. Dan mereka juga dianggap tidak jujur karena suka memperkaya diri dengan menggandakan uang pajak kepada masyarakat Yahudi. Meskipun begitu, nyatanya justru pendosa seperti pemungut cukai inilah yang mau mengalami pertobatan sejati dan mengandalkan kerahiman Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-30 ini, kita kembali diingatkan untuk tidak jatuh pada kesombongan rohani belaka. Meskipun selama ini kita hidup seturut sabda Allah, hal itu janganlah sampai membuat kita seperti orang Farisi yang merasa benar dan tinggi hati di hadapan Tuhan, selalu menyalahkan orang lain, selalu menganggap diri paling hebat. Sebaliknya, marilah kita mengalami pertobatan sejati seperti pemungut cukai dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan menyandarkan hidup sepenuhnya dalam kerahimannya. Ingatlah bahwa dosa dan kelemahan diri tidak akan pernah mampu untuk membendung dan menghambat derasnya kerahiman Allah. Maka dari itu, janganlah berhenti untuk selalu berbenah diri dan mengandalkan Tuhan yang Maha Rahim dalam setiap perjalanan hidup ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur sebab Engkau tak pernah memandang dosa dan kelemahan kami.
Engkau justru membuka pintu kerahiman-Mu dan mengangkat kami sebagai putra-putrimu yang terkasih. Bantulah kami, agar kami senantiasa bersandar pada kasih-Mu dan dengan rendah hati mengakui segala kelemahan kami untuk mengalami pertobatan yang sejati. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.